semua, apa kabar? Kembali lagi dengan saya, Bu Maulida. Sebelumnya kan kita sudah mengenal tentang bagaimana kebudayaan manusia Indonesia pada masa Hindu Buddha. Sekarang mari kita mengenal tentang apa saja kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Baik, yang pertama adalah Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai terdiri sekitar abad ke-5. Kerajaan ini terletak di Muara Kamun, Kalimantan Timur, tepatnya di hulu Sungai Mahakam. Informasi tentang awal mula Kutai diketahui dari Yupa. Yupa adalah tugu batu yang berfungsi sebagai tugu peringatan. Satu di antara Yupa di Kerajaan Kutai berisi tentang Raja Mulawarman yang telah memberikan sedekah 20.000 ekor sapi kepada para brahmana. Yang kedua adalah Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan tertua di Pulau Jawa yang diperkirakan berdiri pada abad ke-5 Masehi. Berdasarkan catatan sejarah dan peninggalan artefak di sekitar lokasi kerajaan, terlihat bahwa Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan Hindu beraliran Islam. Raja yang terkenal dari Kerajaan Tarumanegara adalah Purnawarman. Ia dikenal sebagai raja yang gagah, berani, serta tegas. Yang ketiga adalah Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya berdiri sekitar abad ke-7 Masehi. Kerajaan Sriwijaya merupakan salah satu kerajaan besar yang pernah berdiri di Indonesia. Kerajaan ini mampu mengembangkan diri sebagai negara maritim dengan menguasai lalu lintas perairan dan perdagangan dari Selat Sunda hingga Laut Jawa. Kerajaan Sriwijaya diperkirakan terletak di Palembang, di dekat pantai dan di tepi Sungai Musi. Raja yang terkenal dari Kerajaan Sriwijaya adalah Balaputradewa. Berikutnya adalah Kerajaan Mataram Kuno. Kerajaan Mataram Kuno berdiri pada pertengahan abad ke-8. Kerajaan ini diperintah oleh dua dinasti, yaitu dinasti Sanjaya yang beragama Hindu dan dinasti Sailendra yang beragama Buddha. Kehidupan ekonomi masyarakat Mataram Kuno bersumber dari usaha pertanian karena letaknya di pedalaman. Dalam bidang kebudayaan, Mataram Kuno banyak menghasilkan karya berupa candi dan suku. Kerajaan yang berikutnya adalah Kerajaan Bedak. Kerajaan Bedak atau sering disebut Kerajaan Mataram Kuno adalah Kerajaan Thalassocracy yang berdiri di Jawa Tengah pada abad ke-8. Kemudian berpindah ke Jawa Timur pada abad ke-10 Masehi. Yang didirikan oleh Sanjaya, kerajaan ini dipimpin dan diperintah oleh Wangsa Sailendra dan Wangsa Isyana. Yang berikutnya adalah Kerajaan Kediri. Munculnya Kerajaan Kediri berawal dari pembagian kerajaan oleh Airlangga menjadi Jenggala dan Panjalu atau Kediri. Kedua kerajaan ini dibatasi oleh Kali Brantas. Tujuan Airlangga membagi kerajaan adalah untuk mencegah perpecahan antara kedua putranya. Kekuasaan Kediri berakhir pada masa Kertajaya. Pada masa pemerintahannya terjadi peperangan antara raja dan kaum Brahmana karena Kertajaya berlaku sombong dan berani melanggar adat. Para Brahmana kemudian mencari perlindungan kepada Ket Arga. Yang berikutnya adalah Kerajaan Singhasari. Kerajaan Singhasari atau sering disebut Singasari atau Singosari adalah sebuah kerajaan di Jawa Timur yang didirikan oleh Penarik pada tahun 1222 Masehi. Kerajaan Singosari mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Kertanegara. Ia bercita-cita meluaskan kekuasaannya meliputi seluruh wilayah Nusantara. Kertanegara berhasil memperluas kekuasaan ke beberapa daerah, di antaranya Bali, Kalimantan Barat, Dayak, Maluku, Sunda, dan Padang.
Dan yang terakhir adalah Kerajaan Majapahit. Majapahit adalah sebuah kerajaan di Jawa Timur yang berdiri dari sekitar tahun 1293 Masehi. Kerajaan Majapahit dianggap sebagai kerajaan Hindu-Buddha yang terbesar dalam sejarah Indonesia. Kejayaan Majapahit tidak hanya dalam pemerintahan. Dalam bidang ekonomi, Majapahit berkembang menjadi negara agraris dan negara maritim. Nah, berikutnya adalah seperti biasa pertanyaan, yaitu carilah persamaan dan perbedaan dari Kerajaan Kutai, Kerajaan Tarumanegara, dan Kerajaan Sriwijaya. Nah, kita sudah sampai di penghujung penjelasan. Maka dari itu, saya pamit undur diri. Bila ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia sudah mulai mengenal kepercayaan. Nah, kepercayaannya itu ada dua. Apa aja? Ada yang tahu? Animisme dan dinamisme. Apa bedanya? Animisme satu ada roh, bayu, yang dua benda-benda. Benda-bendanya contohnya apa kira-kira? Pohon, tegusan. Nah, agar itu di animisme ya, agar roh itu tidak jahat, manusia itu harus memuja serta memberi sesaji. Nah, contoh bangunan untuk pemujaan itu apa aja? Ada yang mandit, ya mandit, dolmen, satu bagus dan masih banyak lagi ya. Terus yang ketiga, masa perundagian. Nah, masa perundagian ini manusia pada zaman dahulu sudah hidup secara permanen. Mereka sudah punya rumah, jadi sudah punya keluarga, bisa buat ya rumah, ya layaknya rumah, tapi ya masih sederhana. Nah, pada masa ini manusia sudah mulai mengenal sistem kemasyarakatan yang diatur oleh norma-norma. Ya, pada zaman berburu itu pindah-pindahnya itu di tepi sungai atau nah, mereka itu hidupnya berkelompok. Alasannya apa? Ada yang tahu? Tidak bisa hidup sendiri. Ya, jadi makhluk sosial ya bisa. Terus mereka itu hidupnya berkelompok, soalnya untuk menghindari ancaman-ancaman yang berasal dari luar. Kan dulu kan ada kayak hewan-hewan buas gitu. Kalau mereka hidupnya sendiri pasti bakal terancam. Jadi pada intinya adalah agar mereka mampu menghadapi segala jenis ancaman yang ada. Paham? Jadi alasannya apa tadi? Kenapa mereka hidup berkelompok? Sosial. Dari segala ancaman. Terus yang kedua adalah masa bercocok tanam. Nah, manusia pada masa ini tuh hidupnya mulai menetap dan sedikit demi sedikit mempunyai kemahiran dalam mengasah alat dari batu dan mulai mengenal teknik pembuatan gerabah. Tak ulangi lagi ya. Pada masa bercocok tanam ini, manusia sudah mulai mahir dalam mengasah alat dari batu serta mereka mulai mengenal teknologi mengolah gerabah, pembuatan gerabah. Nah, alat-alatnya dihasilkan pada masa ini tuh persegi, liung, Kapal lonjong, kapal lonjong, mata panah, anti-ranting, gerabah, perhiasan. Kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam.
Siapa di antara kalian yang pernah berkunjung ke Keraton Yogyakarta dan Keraton Surakarta? Atau mungkin mengunjungi Candi Borobudur dan Candi Prambanan? Adanya kerajaan dan bangunan candi ini adalah salah satu bukti berdirinya kerajaan-kerajaan di Indonesia, baik kerajaan yang bercorak Hindu, Buddha, maupun Islam. Kerajaan bercorak Hindu-Buddha diperkirakan berdiri di Indonesia sejak abad keempat Masehi. Kerajaan tersebut berkembang karena hubungan dagang dengan India dan Tiongkok. Yuk kita bahas apa saja contoh kerajaan bercorak Hindu-Buddha. Kerajaan Kutai terletak di dekat Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Kerajaan Kutai adalah salah satu kerajaan Hindu tertua di Indonesia yang berdiri sekitar tahun 400 Masehi. Kerajaan Kutai mengalami kejayaan pada masa Raja Mulawarman, yang kisahnya tercatat dalam 7 buah yupa. Kerajaan Tarumanegara terletak di dekat Sungai Citarum, Jawa Barat. Kerajaan ini berkuasa sejak abad keempat Masehi. Raja yang terkenal adalah Purnawarman. Peninggalan Kerajaan Tarumanegara adalah Prasasti Tugu, Prasasti Ciaruteun, dan Prasasti Kebun Kopi. Kerajaan Mataram kuno berkuasa sejak abad ke-8 Masehi. Awalnya, kerajaan ini terletak di Jawa Tengah, kemudian pindah ke Jawa Timur karena bencana letusan gunung berapi. Raja pertamanya adalah Raja Sanjaya. Awalnya, kerajaan ini bercorak Hindu, tapi pada masa dinasti Shailendra juga menganut Buddha. Peninggalan Kerajaan Mataram kuno adalah Candi Prambanan dan Candi Borobudur. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan bercorak Buddha yang berdiri sejak abad ke-7. Kerajaan ini terletak di Palembang, tepatnya di dekat Selat Malaka. Kerajaan ini mampu berkembang dengan pesat karena Selat Malaka merupakan pusat pelayaran dan perdagangan internasional. Raja yang terkenal adalah Raja Balaputradewa. Peninggalan Kerajaan Sriwijaya adalah Prasasti Kedukan Bukit dan Prasasti Talang Tuo. Kerajaan Singosari terletak di Malang, Jawa Timur. Kerajaan ini didirikan oleh Ken Arok pada abad ke-13. Raja yang terkenal adalah Kertanegara yang membawa Singosari ke puncak kejayaan melalui ekspedisi Pamalayu. Peninggalan Kerajaan Singosari adalah Candi Jago, Candi Kidal, dan Prasasti Kudadu. Kerajaan Majapahit berdiri sekitar tahun 1293 sampai 1527 Masehi dan berpusat di Jawa Timur. Kerajaan ini didirikan oleh Raden Wijaya dari Kerajaan Singosari. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang menguasai Nusantara dan dianggap sebagai kerajaan terbesar. Kekuasaan Majapahit terbentang dari Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, hingga Indonesia bagian timur. Pada masa kepemimpinan Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada inilah Majapahit berada di puncak kejayaan. Peninggalan Kerajaan Majapahit adalah Candi Tikus dan Kitab Sutasoma. Bagaimana dengan kerajaan bercorak Islam? Islam masuk dan berkembang di Nusantara sekitar abad ke-13 melalui para pedagang dari Arab, Persia, dan Gujarat. Yuk kita bahas apa saja contoh kerajaan bercorak Islam. Kerajaan Islam yang awal muncul adalah Kerajaan Samudra Pasai di Aceh. Kerajaan ini didirikan sekitar tahun 1267 Masehi oleh raja pertamanya, Sultan Malik As-Saleh. Kerajaan Samudra Pasai mengalami kemunduran setelah Portugis menguasai Selat Malaka. Tradisi dan kekuasaan Samudra Pasai kemudian dilanjutkan oleh Kerajaan Aceh. Peninggalan Kerajaan Samudra Pasai adalah makam Sultan Malik As-Saleh dan koin dirham. Kerajaan Islam pertama yang muncul di Pulau Jawa
adalah Kerajaan Demak. Semula, Demak merupakan salah satu wilayah di bawah kekuasaan Majapahit. Kerajaan ini didirikan sekitar tahun 1475 Masehi oleh raja pertamanya, Raden Patah. Peninggalan Kerajaan Demak adalah Masjid Agung Demak. Kerajaan Mataram Islam terletak di kota Yogyakarta. Kerajaan ini didirikan tahun 1586 oleh Ki Ageng Pamanahan. Namun pada tahun 1755 melalui perjanjian Giyanti, Kerajaan Mataram Islam terpecah menjadi dua bagian. Kerajaan yang dipimpin Pakubuwono berkedudukan di Surakarta dan kerajaan yang dipimpin oleh Mangkubumi berkedudukan di Yogyakarta. Peninggalan Kerajaan Mataram Islam adalah Masjid Kota Gede. Kerajaan Ternate berdiri sekitar abad ke-13 di Maluku oleh Bab Masyhur Malamu. Kerajaan Ternate berkembang menjadi kerajaan Islam yang maju dan paling besar di wilayah timur. Hingga kini, Kerajaan Ternate masih ada, meskipun tidak lagi memiliki kekuasaan politik. Kerajaan Tidore berdiri pada tahun 1486. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Nuku yang mampu mempersatukan kerajaan Ternate dan Tidore, serta mengusir Portugis dari Maluku. Peninggalan Kerajaan Tidore adalah Benteng Tore Tahula dari Istana Kadatoki. Kerajaan Banten terletak di Banten. Kekuasaan Kerajaan Banten meliputi sebelah barat pantai Jawa sampai Lampung. Kesultanan Banten didirikan oleh Maulana Hasanuddin pada tahun 1552. Peninggalan Kerajaan Banten adalah Masjid Agung Banten. Kerajaan Gorontalo adalah kerajaan kembar yang bersatu dan terletak di Makassar, Sulawesi Selatan. Kesultanan Gorontalo mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Hasanuddin yang dijuluki sebagai ayam jantan dari timur. Peninggalan Kerajaan Gorontalo adalah Istana Bala Lampoa dan Masjid Katangka.